Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian kami, bahwa kekuatan kami berasal dari tempat yang maha tinggi. Ketika pun kami berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Bahkan hamba sendiri tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang memampukan hamba. Hanya Engkau sendiri yang bisa menolong mengurapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan jam pemberitaan firman-Mu ini diintimidasi oleh iblis. Maka segala kuasa yang tidak senang dengan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan jika kita kembali dipertemukan di dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Saya secara pribadi bersyukur jika kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidaklayakan, ketidakpantasan. Tuhan masih mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca secara silih berganti. Saya membaca ayatnya yang genap, Bapak Ibu, saudara-saudara membaca ayatnya yang ganjil. Dan pada ayatnya yang ke-11 nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bersama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu setia sampai akhir. Nah, saudara-saudaraku, ketika saya mengatakan atau mengutarakan tema ini, saya ingin tahu apa yang ada di benak, di pikiran saudara-saudara tentang kata setia. Mungkin antara kita ini ada yang berpikir bahwa setia adalah satu komitmen untuk tetap stay sampai akhir. Mungkin juga ada saat di antara kita yang mengatakan bahwa setia itu kan sering kali kita dengar di dalam percakapan suami istri, di dalam percakapan hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan. Dan juga mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Pak Pendeta, saya sering menjadi korban daripada kata-kata setia ini. Ketika ada cowok naksir dengan cewek dan dia mengatakan I love you, saya tidak akan meninggalkanmu. Walaupun lautan memisahkan kita, aku tetap setia. Belum sampai 3 bulan, ternyata si cowoknya
dia upload foto di status dengan yang lain. Kita sering menjadi korban dari kata-kata aku setia, ya. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang sering kita dengar. Tapi kalau saya berkata, saya yakin saudara setuju bahwa kata-kata setia itu sangat mudah untuk dikatakan, enak untuk didengar, tapi sukar untuk dilakukan. Sekali lagi, kata setia itu sangat mudah untuk dikatakan, diucapkan, enak untuk didengar, indah bukan ketika saya mau setia kepadamu. Tetapi melakukannya itu adalah sesuatu yang sulit. Bukan hanya berbicara dengan hubungan kita terhadap sesama kita, terhadap lawan jenis kita, tapi ini mencakup atau yang terutama adalah hubungan kita terhadap Allah kita, terhadap Tuhan kita. Saudara-saudaraku, setia itu tidak mudah. Apalagi setia sampai mati atau setia sampai titik darah penghabisan. Mengapa saya mengatakan begitu? Kita akan melihat bersama-sama di dalam nats yang kita baca ini. Ketika Tuhan Yesus mengirim surat kepada jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna adalah berada di satu kota yang metropolitan, kota yang sangat megah, kota yang sangat maju. Dan di sana tinggal beberapa kepercayaan. Ada Roma yang menyembah Kaisar, yang juga menyembah Dewi Roma. Ada di sana orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya Yahudi. Ada juga di sana orang-orang Kristen. Sehingga kalau kita melihat sampai sekarang pun, kalau kita melihat nama baru atau nama modern dari kota Smyrna itu adalah Izmi, ya. Dan pada tahun 195 sebelum Masehi, Smyrna ini membangun kuil Dewi untuk Roma. Dan pada tahun 26 sebelum Masehi, kota Smyrna ini juga mendapatkan penghargaan, di mana di sana didirikan tempat pemujaan bagi kaisar. Yang kebetulan pada waktu itu ada bersaing dengan kota-kota lain. Tapi karena kota Smyrna ini dari awal sudah mendukung Roma, maka dia diberikan hak istimewa, ya. Seperti di Indonesia, beberapa kota atau daerah provinsi itu yang memiliki daerah istimewa. DKI Jakarta misalnya, daerah istimewa Yogyakarta, ya kan. Bahkan daerah istimewa Aceh kalau tidak salah. Kalau saya nanti bisa dikoreksi. Kalau saya salah bisa dikoreksi saudara-saudara. Jadi tidak mengherankan kalau kota metropolitan ini, kota yang maju ini, kota yang indah ini banyak diduduki, didiami oleh berbagai kepercayaan. Dan ketika didirikan tempat pemujaan bagi dewa kaisar, bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus, bagi orang-orang Nasrani, ini menjadi tantangan bagi mereka. Kenapa? Karena ketika tempat pemujaan ini bagi kaisar ini didirikan, secara otomatis bahwa semua orang yang ada di kota Smyrna itu mengakui kaisar sebagai Tuhan dan harus melakukan pemujaan kepada kaisar tanpa terkecuali. Kalau tidak, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tapi sebagai orang Kristen pada saat itu, sebagai orang-orang percaya, mereka tidak mau itu. Karena kenapa? Mereka sudah percaya kepada Kristus. Mereka sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang mereka rasakan, saudara-saudara? Mereka menderita. Kota Smyrna ini sama dengan beberapa kota di Indonesia, di negara kita tercinta ini, di mana di sana minoritas Kristen sering sekali mengalami yang namanya persekusi. Ada yang tempat ibadahnya dibakar, ada yang tidak diizinkan beribadah sampai saat ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu di kota kita tercinta ini terbitlah satu peraturan, tidak tahu apakah sudah disahkan atau tidak, bahwa makanan yang tidak halal
menurut kepercayaan mayoritas. Tahu kan yang tidak halal kan? Tahu kan? Itu makanan paling enak yang tidak halal itu sebenarnya ya. Jadi dilarang untuk dijual di rumah-rumah makan. Banyak protes saya lihat. Ini adalah satu bentuk intimidasi. Ini satu bentuk persekusi terhadap iman minoritas. Dan sering sekali yang menjadi korban dari intimidasi, persekusi itu adalah orang-orang Kristen. Saudara-saudaraku, di Smyrna, ketika mereka tidak mau menyembah kaisar, apa yang terjadi? Mereka menderita. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipenjara, ya. Ada yang diaduk dengan binatang buas. Orang-orang Roma itu terkenal dengan orang-orang yang haus dengan darah, di mana mereka sangat suka untuk mengadu orang sampai mati. Mereka sangat suka melihat satu peristiwa di mana orang diadu dengan binatang. Itu satu kesukaan bagi mereka. Mereka sangat bersuka cita melihat itu, dan itu sesuatu kegirangan kalau mereka menyaksikan itu. Dan pada saat itu Kaisar Tiberius menggunakan kesempatan itu untuk mengambil hati orang-orang pada waktu itu, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus itu diaduk dengan binatang, diterkam binatang buas dan mereka hore. Itu adalah tantangan mereka. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Mungkinkah kita setia kalau kita mengalami persekusi seperti itu? Mungkinkah kita tetap setia jika kita berada sebagai minoritas dalam iman kita? Kita mempertahankan iman kita walaupun kita harus menderita. Saudara-saudaraku, ketika orang Smyrna mengalami itu, mereka seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Ketika mereka dibakar hidup-hidup, ketika mereka dipenjara, ketika mereka diaduk dengan binatang, Tuhan sepertinya diam dan tidak membebaskan mereka dari situ. Pertanyaannya, apakah Tuhan diam? Kita akan melihat. Bagi kita orang percaya ini sangat sulit untuk menjaga kesetiaan kita. Ya. Mungkin kita tidak berhadapan dengan singa-singa, dengan binatang buas. Kita mungkin tidak berhadapan dengan yang namanya penjara. Mungkin kita tidak berhadapan, tidak dipaksa untuk meninggalkan iman kita, karena kita berada di tengah-tengah, 50-50 lah. Kita antara orang percaya, orang Kristen dengan orang non-Kristen. Tapi seringkali hal seperti ini kita alami di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Ya. Banyak orang yang sulit, ya, yang sulit untuk berkata jujur, bekerja dengan baik. Karena apa? Di dalam institusi organisasi itu sudah ada kebiasaan untuk korupsi. Saudara-saudaraku, orang-orang Smyrna pada waktu itu, mereka bukan hanya saja menderita, tetapi mereka juga dikatakan di sini miskin. Kata miskin di sini ini menandakan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi. Harta tidak ada, rumah tidak ada. Kenapa mereka miskin? Karena mereka dalam minoritas, karena mereka orang percaya kepada Kristus, mereka hidup jujur, tidak kompromi dengan dosa. Sehingga ketika mereka tidak kompromi dengan dosa, ketika mereka bekerja dengan jujur, orang-orang yang tidak percaya itu memusuhi mereka, mengucilkan mereka, bahkan memecat mereka. Bukankah ini juga sering terjadi di dalam organisasi tempat kita bekerja? Sering sekali anak-anak Tuhan, kalau di Indonesia ini ada anak Tuhan yang jujur, dicari celah supaya jatuh. Baru-baru ini saya mendengar seorang dokter yang terkenal, yang prestasinya di dalam bekerja itu sangat baik, itu dokter Terawan. Saya dengar dipecat oleh
ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dan di story yang saya baca, ada yang mengatakan bahwa memang anak-anak Tuhan yang jujur itu selalu dicari celah untuk dijatuhkan. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang lumrah. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap setia ketika kita tetap memegang untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi malah kita dipecat, malah kita difitnah, malah kita diomongin di belakang kita. Bisakah kita tetap setia kepada Tuhan kita? Saudara-saudaraku, jemaat Smyrna, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mereka tetap setia dan tidak mau kompromi dengan itu. Mereka dimiskinkan. Karena kenapa? Mereka juga, segala milik kepunyaan mereka itu dibakar habis oleh orang-orang Roma. Dibakar habis rumah mereka, harta mereka. Sehingga dikatakan di sini tidak heran kalau dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kesusahan itu sama dengan menderita, sengsara. Kemudian kata miskin ini digunakan dalam arti mereka tidak punya apa-apa lagi. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Kembali lagi ketika kita di institusi pemerintahan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pulang ke Nias, saya bercerita dengan salah seorang yang bekerja di lembaga pemerintah. Dan ketika saya bercerita, dia mengatakan kita sulit untuk hidup jujur, hidup benar, hidup lurus. Karena kenapa? Di institusi pemerintah ini sudah terbiasa dengan hidup yang tidak jujur. Beli barang, harga barang segini, misalnya 2.000 dinaikkan jadi 10.000. Ya. Beli ini misalnya 50.000, harganya dinaikkan jadi 100.000. Dan dia mengatakan ini adalah hal yang lumrah di sana. Justru kalau kita berkata jujur, maka teman-teman kita itu akan memusuhi kita dan mencari celah supaya kita keluar. Itu saya dapat sendiri ceritanya. Saudara, gimana kalau kita ada di posisi itu? Masihkah kita berpegang teguh, aku tetap setia kepada Tuhan? Mari kita menjawab sendiri. Ya. Di dalam sejarah kota Smyrna itu ada satu tokoh gereja, sejarah gereja, bapak-bapak gereja. Dia termasuk tokoh bapak-bapak gereja, namanya Polikarpus. Polikarpus karena imannya kepada Tuhan, dia terpaksa dibakar hidup-hidup. Pada awalnya dia direncanakan untuk diadu dengan binatang buas, tapi dia kemudian terlepas dari situ. Kemudian ditawarkan, kalau kamu mengutuki Yesus, maka kau bebas dari hukumanmu. Tapi Polikarpus mengatakan, bagaimana aku mengutuk dia yang tidak pernah berbuat salah kepadaku? Bagaimana aku mengutuk Tuhan dan Juru Selamatku? Kemudian ketika dia diperhadapkan dengan api, saudara-saudara, dia mengatakan, engkau mengancam aku dengan api yang hanya 1 jam saja menyala, setelah itu padam atau mati. Tapi engkau tidak tahu nanti api yang kekal pada akhir zaman. Dia tahu. Bahkan dari cerita yang saya dengar, justru ketika dia di penjara itu dia berdoa, dan ada orang bertanya, ngapain kamu berdoa? Dia mengatakan apa? Saya berdoa untuk kamu. Saudara-saudaraku, ini adalah contoh iman dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka dengan sangat luar biasa mempertahankan iman mereka. Saudaraku, mungkinkah sekali lagi kita setia kalau di kantong kita sudah tidak ada lagi mata uang logam sedikit pun?
Mungkinkah kita setia, apalagi di zaman pandemi ini? Ya, banyak perusahaan yang terjun bebas, yang tutup. Seandainya saudara adalah suami istri tinggal di rumah, dan saudara adalah orang yang setia melayani Tuhan, ketika pandemi datang dan ada informasi bahwa ada beberapa karyawan yang akan dirumahkan, dan saudara berdoa, Tuhan, jangan sampai saya dan istri saya yang dirumahkan, karena bulan depan saya harus membayar cicilan rumah, karena bulan depan saya harus membayar cicilan mobil. Mungkin yang belum bersuami yang masih kuliah, karena bulan depan saya masih membayar kos, bulan depan saya masih membayar cicilan uang sekolah. Tapi ketika pengumuman itu datang, ketika pengumuman itu ditempel, saudara lihat nama saudara tercantum di sana sebagai orang atau karyawan yang dirumahkan. Apa yang saudara pikirkan? Bukankah saudara sudah berdoa? Iya. Bukankah saudara sudah memohon kepada Tuhan? Iya. Pasti perasaan kita amburadul, saudara. Belum lagi itu, dengan keadaan putus asa, dengan kebingungan, kita pulang ke rumah. Kita belum duduk bersandar di kursi. Istri kita mengatakan, Pak, saya juga termasuk orang yang dirumahkan. Bagaimana perasaan kita, saudara? Apakah kita mengatakan, Tuhan terima kasih, padahal bulan depan kita harus membayar berapa juta cicilan rumah dan juga mobil atau kendaraan. Bulan depan kita harus mendapatkan uang untuk nafkah sehari-hari. Kita tidak tahu bagaimana bulan selanjutnya, karena bulan ini sudah putus gajinya, kita dirumahkan. Saudara-saudara, kisah yang saya ceritakan ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan ketika masa pandemi. Banyak anak Tuhan yang setia melayani, setia memberi persembahan. Apapun kegiatan gereja disupport. Tapi ketika masa pandemi, banyak mereka yang dirumahkan. Bahkan saya mendengar dari gembala yang mendukung beberapa, yang mensupport Yayasan Pengharapan Rumah Damai itu banyak yang diam-diam tidak kasih kabar. Mungkin juga hal yang sama yang mereka alami. Mereka dukung pelayanan Tuhan, mereka setia melayani, mereka setia berdoa. Pandemi datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan, apakah masih setia? Atau justru kita mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa Engkau tidak membebaskan kami? Apalagi saudara, kalau saudara mendengar khotbah-khotbah pendeta yang mengatakan bahwa kamu ikut Tuhan, kamu akan sukses, kamu akan kaya, kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan sengsara. Kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah itu, pasti saudara akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Dan bisa kita mengatakan, Tuhan, aku kecewa. Kenapa aku harus mengalami masalah ini? Mengapa aku harus menderita? Mana janji Tuhan? Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak mengatakan bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita terbebas dari pada persekusi, aniaya, penderitaan. Tapi justru di dalam nasi ini kita melihat apa yang dikatakannya kalau kita membaca. Jangan takut terhadap mereka, di 10. Ya, terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Mereka sudah menderita. Ya, mereka sudah dieksekusi. Banyak yang dieksekusi. Tapi justru ketika surat dari Tuhan Yesus ini datang, dan dia mengatakan, jangan takut, kamu masih akan dilempar dalam penjara. Bahkan kamu masih akan menderita 10 hari. 10 hari ini hanya lambang, saudara. Banyak para penafsir mengatakan bahwa ini adalah 10 periode kekaisaran. Ya.
Orang-orang percaya menderita di dalam sejarah Kristen. Dan di sana banyak yang dianiaya, yang mati karena imannya. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tuhan meninggalkan kita dalam situasi itu? Masihkah kita setia, saudara? Jika kita saat ini, atau jika keluarga kita mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh, mungkin kita di sini melayani dengan luar biasa. Kita dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja, kita terus berdoa bagi orang-orang yang kita cintai, supaya mereka jangan sakit. Bahkan supaya mereka, kalau ada yang sakit, supaya sembuh. Bahkan juga mungkin bagi kita sendiri, kita ada penyakit yang Tuhan tolong saya setia melayani, Tuhan sembuhkan saya. Tapi penyakit itu tidak kunjung sembuh. Mungkin saja penyakit itu tambah parah, saudara-saudara. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau justru kita mencari opsi lain di luar Tuhan? Atau kita justru menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Bukankah saya sudah memohon berkali-kali? Bukankah saya setiap hari berdoa, Tuhan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa ketika kita menderita Tuhan meninggalkan kita, maka kita salah besar. Di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, justru Tuhan datang kepada jemaat-jemaat Smyrna melalui suratnya yang dikirimkan, yang dituliskan oleh Yohanes. Dia mengatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Saudara-saudaraku, pernyataan ini sangat penting bagi mereka. Sangat penting pada waktu itu. Dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Ini Tuhan menyatakan diri, memperkenalkan diri, mengingatkan dirinya bahwa dia adalah Kristus itu yang telah mati di atas kayu salib. Dia adalah Kristus yang sudah menderita itu. Dan dia sudah hidup kembali ketika dia mati. Ini adalah satu pengharapan bagi mereka yang sedang dalam penderitaan pada waktu itu. Ini adalah satu pengharapan, kekuatan bagi mereka. Masih ingat dengan kisah Yakub? Ketika Yakub dalam umurnya yang sudah lanjut, kemudian dia mendengar anaknya Yusuf meninggal. Istrinya meninggal, anaknya Yusuf meninggal. Karena dijual, sebenarnya bukan meninggal tapi dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ketika timbul kelaparan dalam umur Yakub yang sudah lanjut, atau Israel yang sudah lanjut, anak bungsunya yang paling dia cintai dari istrinya yang paling dia kasihi ditahan di Mesir. Saya bisa merasakan Yakub pada saat itu lemah, letih, lesu, tidak punya semangat, tidak punya gairah hidup. Mungkin saja dia mengatakan, Tuhan kalau saya mati sekarang, biarlah mati. Karena itu apa aku hidup, orang-orang yang saya kasihi sudah tidak ada di samping saya. Tapi ketika dia mendengar inilah perkataan dari anakmu Yusuf, datanglah ke Mesir. Apa respon daripada Yakub atau Israel? Dia mengumpulkan segenap kekuatannya dan dia mengatakan, aku mau ketemu dengan anakku Yusuf. Maka demikian dengan orang-orang yang lagi dalam penderitaan ini, saudara-saudara. Tuhan menyatakan ini untuk menjadikan mereka lebih kuat lagi, untuk menjadikan mereka memiliki harapan, sehingga mereka tidak terlarut di dalam penderitaan itu. Mereka tidak fokus kepada aniaya yang mereka rasakan, tapi mereka berfokus kepada Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita masih mengalami yang namanya penderitaan apapun itu, salah satu harapan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, bukan kekuatan kita, tapi mari kita berfokus kepada Kristus
yang telah mati, yang telah menderita lebih dahulu. Supaya kita bisa kuat. Kalau Kristus bisa melewati penderitaan itu di atas kayu salib, hanya untuk menebus kita orang berdosa, maka pastinya kemuliaan yang akan kita nikmati setelah penderitaan, setelah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup kita, lebih besar. Ya, kemuliaan itu daripada itu semua. Saudara-saudaraku, di dalam nas ini juga Tuhan mengatakan bahwa aku tahu keadaanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kemiskinanmu. Artinya ketika kita di dalam masa keadaan sulit apapun, Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan bukan diam. Dan Dia katakan, aku tahu anakku, aku ada di sisimu, aku mengerti yang kamu alami. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita mengatakan Tuhan tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan pernah kita mengatakan ketika kita sakit, ketika kita krisis ekonomi, kita mengatakan Tuhan sengaja meninggalkan saya. Tidak. Dia mengatakan, aku tahu kesusahan dan kemiskinan. Sekali lagi, mungkin kita tidak diadu dengan binatang buas, tapi sering sekali kita mengalami fitnah seperti yang dialami oleh orang-orang di Smyrna waktu itu. Mereka difitnah karena perjamuan kudus. Difitnah apa? Mereka dikatakan makan dan minum darah manusia, daging dan darah manusia. Mereka difitnah bahwa di dalam perkumpulan mereka, di situ mereka mau lakukan free sex. Mereka juga difitnah bahwa mereka menjadi ancaman bagi Kaisar Roma karena mereka tidak mau menyembah Kaisar. Bisa saja juga hal ini kita alami. Kita bisa saja difitnah oleh keluarga kita, bisa saja kita difitnah oleh rekan kita, bisa saja difitnah oleh tetangga kita. Apakah kita masih tetap setia mengatakan, Tuhan, aku tetap setia kepadamu? Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu apa yang kamu alami. Bahkan ketika keadaan penganiayaan, persekusi itu meningkat pun dalam hidup kita, jangan pernah kita mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Saudara-saudaraku, ketika kita setia sampai akhir, dikatakan apa? Kita akan mendapatkan reward. Rewardnya apa? Yaitu mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan identik dengan apa? Dikatakan kita tidak lagi mengalami yang namanya penyiksaan pada kehidupan yang kedua. Artinya kita mengalami hidup yang kekal itu, yang telah dianugerahkan Yesus Kristus bagi kita. Jadi kesetiaan kita di sini bukan hanya berbicara bagaimana kita setia terhadap sesama kita, terhadap lawan jenis kita, dan bagaimana hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita tetap konsisten untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita mengatakan, Engkau tetap Allahku, Engkau tetap Tuhanku. Aku percaya bahwa janji-Mu akan nyata dalam hidup saya. Di tengah-tengah penderitaan, di balik kesusahan, di balik yang terjadi saat ini, ada kemuliaan kekal yang akan kita terima, yaitu hidup yang kekal itu sendiri, mahkota kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, jangan sempat kita meninggalkan iman kita. Mungkin saja di tengah-tengah kita berorganisasi, di tengah-tengah kita bergaul, kita bisa saja dikucilkan. Kita bisa saja iman kita ingin dianiaya atau diejek iman kita. Saya pernah baca di Facebook beberapa hari yang lalu, ada satu yang memberikan pernyataan. Dia mengatakan di sini, saya minta dukungan doa. Di tempat kerja saya minoritas Kristen. Saya minoritas Kristen,
Dan mereka sering mengejek, sering menghina kekristenan itu sendiri. Dan bahkan bukan hanya itu, saya sendiri. Mereka minta untuk meninggalkan iman saya. Saudara-saudaraku, bagaimana respon kita? Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda, mari berpegang teguh. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami nikmati, yang kami dengar pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, menjadikan kami orang-orang yang setia. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering menyalahkan Tuhan dalam situasi yang kami alami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah apapun keadaan yang kami alami. Biarlah kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah menyangkal diri, dan bahkan juga Tuhan akan menepati janji Tuhan. Di balik segala sesuatu yang kami alami, ada kemuliaan yang kekal, yang lebih besar daripada semuanya itu, yang akan kami terima sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Tuhan terus membuat kami bertumbuh di dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.